Oke. Assalamualaikum Ustaz. Ada Waalaikumsalam beberapa warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan mumpung saya berkesempatan. Yang pertama adalah, saya seorang pengajar di SD, saya membiasakan anak untuk sholat tepat waktu. Apakah sah salat saya jika suatu ketika saya makmum murid? Kemudian yang kedua, apakah sah sholat murid saya jika ketika dalam sholat saya mengingatkan? Contoh, misalnya ketika sujud, tangannya nyengkrem atau mungkin hidungnya tidak menempel di karpet. Kemudian yang ketiga, ketika saya infak atas nama almarhum orang tua, itu bolehkah disebut almarhum kedua orang tua saya atau mungkin bapak saya, kemudian ibu saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan pada orang beriman. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Dilaksanakan di awal sah, dilaksanakan di tengah sah, dilaksanakan di ujung sah. Tapi yang paling afdal utama adalah ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi ibu sedang melaksanakan proses pembiasaan kepada anak-anak sholat awal waktu. Supaya mereka terbiasa. Dalam beberapa kasus mungkin saja bergeser waktunya. Tapi mereka sudah terbiasa, sudah tahu, sudah mengamalkan. Terhunjam ke dalam hati sanubarinya. Dia sholat di awal waktu. Proses Allah bisa karena biasa. Yang kedua, ketika mereka sedang sholat. Mungkin tangannya tidak tepat, lalu ibu kasih tahu, itu tangannya kurang ke atas, lalu dia naikkan ke atas. Lalu kemudian ketika sedang sujud, itu hidungnya nggak nempel, dia tempelkan. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut. Dia tidak bergerak 3 kali, dia geser sekali. Dia tempelkan hidungnya sekali. Maka sholatnya sah. Yang kedua, yang berikutnya, ibu mengatakan, ini sedekahku untuk almarhumah ayahku. Sampai, ini untuk ayahku dan almarhum ayahku, almarhumah ibuku, almarhum ayahku. Sampai juga, ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibuku, untuk almarhum saudaraku, untuk sampai juga. Berapa kadar yang untuk ayah, berapa kadar ibu, berapa kadar untuk saudara. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini termasuk ghaibiyat. Kita hanya dikasih tahu oleh Nabi bahwa pahalanya sampai. Sampainya berapa, pembagiannya berapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa pahala ini sampai? Dalilnya adalah ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu dalil bahwa pahalanya sampai. Nabi ketika menyembelih kurban, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad siapa? Banyak sekali yang sudah meninggal dunia. Dia ambil kambing satu lagi, an al Muhammad wa ummati Muhammad, untuk semua umat Muhammad. Banyak sekali. Itu dalil bacaan untuk orang meninggal secara berjamaah sampai. Tapi sampainya berapa persen ke sini, berapa ke sini nominalnya, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya membahas tentang yang perlu kita yakini bahwa dia sampai, dan perbuatan kita itu perbuatan yang sunnah, bukan yang kita buat-buat.